Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita datang di hadapan Tuhan ya. Sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini, kita siapkan diri kita baca, dengar, renungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami mengucap syukur sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Telah menjaga dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu yang besar, kami boleh bangun dengan tidak kurang sesuatu pun. Ada semangat, ada kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Sebelum kami melangkah untuk memasuki dunia ini dengan segala kesibukan kami mau baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus menaungi setiap kami dan memberikan pengertian tentang apa yang kami baca dan dengar dari firman-Mu. Terpujilah Engkau, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita baca di Yesaya pasal 45, ini Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Kita tahu Kores ini adalah raja di Persia yang tidak percaya kepada Allah Israel, tetapi Allah berkenan memakai dia. Dan mari kita lihat, kalau kita baca keseluruhan di ayat 1 sampai ayat 13 terlalu panjang. Tapi mari kita lihat ayatnya yang ke-13 ya. Dikatakan begini, Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Demikian yang tertulis di Yesaya 45 ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Firman Allah seperti yang ada di Yesaya 45 pada ayatnya yang kelima, di sana tertulis begini, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berulang kali dinyatakan Allah kepada pembacaan firman yang kita baca di dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13, secara khusus di ayatnya yang kelima, Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa Dialah satu-satunya Allah yang berdaulat. Amin. Dia sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya dan tidak ada seorang pun mampu mencegahnya. Bukti tentang semua ini Allah nyatakan dengan diurapinya Kores yang dianggap kafir untuk melaksanakan kehendaknya. Iya kan? Jadi Tuhan berotoritas dan dia bisa pakai siapa saja, termasuk Kores yang boleh dikatakan dia kafir, dia bukan Israel, dia tidak menyembah Allah Israel. Tapi lihat, Tuhan bisa memakai dia dan mengurapi dia. Iya kan? Meski tidak mengenalnya, ya kan? Namun Allah berkenan memakainya untuk maksud penyelamatan bagi umatnya. Sebuah kenyataan yang tentu sangat mengherankan. Iya toh? Nah, ketika umat Tuhan ya telah berpaling darinya,
Perhatikan, dengar baik. Tuhan sanggup memakai siapa saja yang bersedia untuk menjadi alatnya. Sekali lagi saya tegaskan, ketika umatnya sendiri telah berpaling darinya, Tuhan sanggup memakai siapa saja yang bersedia untuk menjadi alatnya. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa Allah mengurapi Kores untuk apa? Untuk membuka mata umatnya agar mengetahui siapakah Allah itu. Di ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, tidak ada yang lain di luar aku. Demikian. Amin. Demikian apa yang tertulis di dalam Yesaya 45 ayatnya yang ke-6 ini. Ya. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Melalui demonstrasi kedaulatan Allah dan tindakan penyelamatan yang Allah kerjakan, bangsa-bangsa lain di luar Israel menyadari dan mengakui bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Tuhan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sampai saat ini Allah terus bekerja untuk menyatakan keselamatan bagi kita semua. Amin. Bagi semua orang, bagi semua suku dan bangsa. Dan gerejanya, saudara dan saya, adalah pengemban dari rencana penyelamatan Allah yang besar itu. Allah berkenan mengurapi Kores yang walaupun bukan seorang Yahudi, dia seorang raja Persia yang menaklukkan kerajaan Babilonia dan tidak mengenal pribadinya Allah. Namun Allah memakainya untuk melaksanakan kehendaknya dan dijadikannya alat dalam tangannya. Melalui Kores, Allah melakukan tindakan pembebasan terhadap umatnya dari tekanan bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di Markus pasal 16 ayat 15, di sana tertulis begini: beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini mengingatkan gereja-gereja, yaitu saudara dan saya, akan tugas yang Yesus percayakan kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, apakah kita menanggapi panggilannya itu? Jika tidak, Allah mau membangkitkan Kores-Kores di akhir zaman ini untuk penggenapan rencananya. Amin. Karena itu mari kita merespon panggilan Allah itu. Panggilan untuk melayani. Panggilan untuk menyelamatkan. Ya kan? Yang pasti belum panggilan pulang. Haleluya. Ya kan? Kalau saudara dipanggil untuk melayani nggak mau. Dipanggil untuk memberkati nggak mau. Ya kan? Dipanggil untuk menyelamatkan orang lain, ogah juga. Jangan sampai engkau dipanggil pulang oleh Tuhan. Nauzubillah min zalik. Jangan cepat-cepat ya, semua kita akan seperti itu, dipanggil pulang ya. Tapi nanti aja, jangan cepat-cepat. Nah Bapak Ibu, kiranya kita bisa belajar dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyelamatkan setiap orang yang Tuhan kehendaki. Allah memakai Kores untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Amin. Tuhan memakai siapa saja karena dia tidak melihat rupa, dia melihat hati. Amin. Kiranya kita menyadari
hal ini, kebenaran ini, dan kita memainkan fungsi kita sebagai orang percaya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini, kami diingatkan supaya kami menanggapi panggilan, melayani panggilan, memberkati panggilan, menyelamatkan. Dan Tuhan yang akan memperlengkapi kami, yang mengurapi kami seperti mengurapi Kores. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini, apapun bentuk pekerjaan, pelayanan yang mereka lakukan, semuanya ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terpujilah Engkau, beri perlindungan kami semua di hari ini, kami tidak sakit, tidak celaka, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada